Farmakoekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurheni dengan NIM SF20060029, jurusan S1 Farmasi, Stikes Bakti Pertiwi Luaraya Palopo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang farmakoekonomi. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu 1. Definisi biaya, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi, dan hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Yang kedua, pengukuran outcome terapi terbagi atas 3 yaitu ekonomi outcome, clinical outcome, dan humanistic outcome. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan analisis biaya. Yang keempat, analisis cost benefit, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara menerapkan dalam pelayanan kefarmasian. Yang kelima, definisi kualitas hidup dan cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Yuk kita simak pemaparan materinya. Pertama yaitu definisi biaya, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi, dan hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Hubungan farmakoekonomi dengan farmasi. Farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Sehingga dengan studi ini, maka membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Seiring dengan berkembangnya pelayanan farmasi klinik yang dilakukan oleh apoteker di berbagai belahan dunia, maka ruang lingkup farmakoekonomi juga meliputi studi tentang manfaat pelayanan farmasi klinik secara ekonomi. Hasil studi semacam ini bisa dimanfaatkan untuk menjustifikasi apakah suatu bentuk pelayanan farmasi klinik dapat disetujui untuk dilaksanakan di suatu unit pelayanan, ataukah suatu pelayanan farmasi klinik yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan. Hubungan farmakoekonomi dengan perkembangan obat. Seiring berkembangnya industri obat, maka farmakoekonomi sangat diperlukan dalam penelitian dan pengembangan obat, seperti mengevaluasi suatu obat baru yang akan dimasukkan ke dalam daftar obat yang disubsidi pemerintah, penetapan harga obat, promosi, dan strategi pemasaran yang akan dilaksanakan dengan tujuan menjadikan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pengukuran outcome terapi terbagi atas 3 yaitu ekonomi outcome, clinical outcome, dan humanistic outcome. Pengukuran outcome terapi. Kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya atau cost dan hasil pengobatan atau outcome. Kenyataannya, dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu obat pengobatan ini, faktor biaya atau cost selalu dikaitkan dengan efektivitas, utilitas, utility atau manfaat benefit dari pengobatan atau pelayanan yang diberikan. Pertama yaitu luaran ekonomi atau ekonomi outcome. Luaran ekonomi adalah biaya langsung, tidak langsung, dan intangible yang dibandingkan dengan konsekuensi dan intervensi medis. Pengukuran dan analisis luaran ekonomi menggunakan prinsip ekonomi atau farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, biaya langsung medis adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasien terkait dengan jasa pelayanan medis, seperti obat-obat yang diresepkan, lama perawatan, dan pelayanan pencegahan dan penanganan. Yang kedua, biaya langsung non-medis adalah
biaya yang dikeluarkan pasien tidak terkait dengan pelayanan medis seperti transportasi pasien ke rumah sakit, makanan, dan jasa pelayanan lainnya yang diberikan oleh rumah sakit. Ketiga, biaya tidak langsung adalah biaya yang dapat mengurangi produktivitas pasien atau biaya yang hilang akibat waktu produktif yang hilang. Sebagai contoh, pasien kehilangan pendapatan karena sakit yang berkepanjangan, sehingga tidak dapat memberikan nafkah pada keluarganya, dan pendapatan yang berkurang karena kematian yang cepat. Keempat, yaitu biaya tak terduga, adalah biaya yang dikeluarkan bukan hasil tindakan medis, tidak dapat diukur dalam mata uang. Biaya yang sulit diukur seperti rasa nyeri atau cacat, kehilangan kebebasan, dan efek samping. Sifatnya psikologis, sukar dikonversi dalam nilai mata uang. Dan yang terakhir yaitu biaya peluang adalah menunjukkan besarnya manfaat ekonomis ketika membatalkan suatu alternatif terapi sebagai pengganti terapi alternatif terbaik berikutnya, di mana manfaat itu lebih terbukti. Yang kedua yaitu luaran klinik atau clinical outcome adalah pengukuran perubahan status kesehatan karena intervensi pelayanan kesehatan. Terbagi atas dua yaitu yang pertama, intermediate blood pressure, glukosa, LDL kolesterol, dan ALC, absolute lymphocyte count. Dan yang kedua yaitu final, stroke, myocardial infarction, dan DID. Evaluasi luaran klinik dilakukan dengan uji klinik atau post-marketing report. Contohnya, efek penyakit pada pasien, efek obat pada pasien, efek kepatuhan dan adherence pada pasien, dan yang terakhir yaitu efek sistem penghantaran pelayanan kesehatan pada pasien. Ketiga yaitu luaran humanistik atau humanistic outcome. Informasi tentang dampak produk farmasi dan jasa terhadap kualitas hidup yang dapat memberikan data tambahan untuk pembuatan kebijakan kesehatan dan keputusan klinis kualitas hidup. Misalnya, pengobatan alternatif mungkin memiliki khasiat yang sama berdasarkan parameter klinis tradisional. Misalnya, penurunan tekanan darah menghasilkan efek yang sangat berbeda pada kualitas hidup pasien. Luaran humanistik dievaluasi menggunakan survei atau kuesioner pada pasien. Metode yang digunakan yaitu Health Related Quality of Life, HRQOL, dan Consumer Assessment of Health Plan Survey, CAHPS. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara analisis biaya terbagi atas tiga yaitu cost minimization, cost efektivitas, dan cost kepuasan. Yang pertama yaitu cost minimization analysis atau CMA, analisis minimalisasi biaya AMIB, atau cost minimization analysis CMA adalah membandingkan dua atau lebih pilihan dengan tingkat efektivitas yang sama untuk mencari mana yang membutuhkan sumber daya atau biaya paling sedikit. Penggunaan analisis ekonomi jenis ini hanya menyoroti dan memperhitungkan biaya saja, karena dampak yang dihasilkan sama atau ekuivalen. Contohnya, penggunaan obat simvastatin dan fenofibrat di mana memiliki khasiat yang sama namun harga yang berbeda pada pasien kolesterol. Yang kedua yaitu cost effectiveness analysis CEA, analisis efektivitas biaya AEB atau cost effectiveness analysis CEA adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil atau outcomes relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan. Metode ini cocok digunakan untuk membandingkan obat-obat yang pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Pada analisis efektivitas biaya, hasil diukur dalam unit non-monitor seperti jumlah kematian yang dapat dicegah atau penurunan mmHg atau milimeter air laksa tekanan darah diastolik. Contohnya, penggunaan obat metformin dan glibenclamid pada pasien diabetes mellitus. Ketiga yaitu cost utility analysis CUA. Analisis utilitas biaya AUB atau cost utility analysis CUA adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan terhadap kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Cost utility analysis merupakan metode lanjutan dari cost effectiveness analysis.
Karena cost utility analysis juga menggunakan rasio cost effectiveness, tetapi menyesuaikan dengan skor kualitas hidup. Biasanya diperlukan wawancara dan meminta pasien untuk memberi skor tentang kualitas hidup mereka. Contohnya, penggunaan obat methotrexate dan sulfasalise pada penderita reumatik artritis dengan melihat outcome atau hasil dalam sebulan. Pembahasan yang keempat yaitu cost-benefit analysis. Bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara menerapkannya dalam pelayanan kefarmasian. Analisis manfaat biaya atau AMB atau cost benefit analysis CBA adalah teknik untuk menghitung rasio antara biaya intervensi kesehatan dan manfaat atau benefit yang diperoleh, di mana outcome atau manfaat diukur dengan unit monitor atau rupiah. Adapun kelebihan tersendiri dari analisis manfaat biaya dibandingkan dengan kajian farmakoekonomi lainnya ialah dapat dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih suatu produk farmasi atau jasa farmasi yang tidak saling berhubungan dan memiliki outcome berbeda. Pada analisis manfaat biaya, untuk mengetahui besaran bersih dari manfaat dalam nilai monitor, perlu dilakukan perhitungan manfaat bersih atau net benefit yang didapat dengan cara biaya dikurangi dengan manfaat dalam nilai monitor. Hasil perhitungan analisis manfaat biaya disajikan dalam cost benefit ratio, di mana cost benefit ratio didapat dengan membagi biaya dengan nilai manfaat dalam nilai monitor. Jika hasil dari perhitungan cost benefit ratio lebih besar dari 1, maka manfaat yang didapat dari suatu pengobatan lebih besar dari biaya yang dibutuhkan. Jika cost benefit ratio sama dengan 1, maka manfaat yang dihasilkan dengan biaya yang dibutuhkan sama besar. Jika cost benefit ratio lebih kecil dari 1, maka biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada manfaat yang didapat. Maka pengobatan dengan nilai cost benefit ratio paling besar merupakan pengobatan paling cost benefit. Cara penerapan dalam pelayanan kefarmasian yaitu mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan dua program kesehatan, di mana outcome dari kedua program tersebut berbeda dan diukur menggunakan nilai rupiah. Contohnya, cost benefit dari program penggunaan vaksin dibandingkan dengan program penggunaan obat anti-hiperlipidemia. Pokok pembahasan terakhir yaitu definisi kualitas hidup dan cara pengukuran kualitas hidup. Definisi kualitas hidup. Kualitas hidup adalah persepsi individu mengenai keberfungsian mereka di dalam bidang kehidupan yang merujuk pada kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan kemampuan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup individu dapat dinilai dari kondisi fisiknya, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungannya. Cara pengukuran kualitas hidup terdiri atas dua. Yang pertama, instrumen generik, merupakan alat ukur kualitas hidup yang tidak hanya mengukur pada satu fokus permasalahan, tetapi pada populasi umum. Terdapat beberapa contoh dari instrumen generik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, SF36, Short Form 36. Short Form 36 merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup seseorang yang terdiri dari 36 pertanyaan, yang mana berfokus pada gambaran 8 aspek, yaitu aktivitas fisik yang dibatasi akibat permasalahan kesehatan yang dialami, aktivitas sosial yang dibatasi akibat gangguan fisik dan emosi, aktivitas sehari-hari yang dibatasi akibat masalah fisik, sensasi nyeri pada seluruh tubuh, kesehatan mental secara general, aktivitas sehari-hari yang dibatasi akibat masalah emosional, aspek vitalitas hidup, dan pandangan klien terhadap kesehatan secara umum. Yang kedua yaitu Europol 5 Dimension Questionnaire EQI 5D. EQI 5D merupakan
alat ukur kualitas hidup yang bertujuan untuk menilai 5 dimensi dari klien, meliputi mobilitas klien, perawatan diri, aktivitas sehari-hari, perasaan nyeri atau ketidaknyamanan, serta kecemasan atau depresi. Skor penilaian pada EQ 5D untuk setiap dimensi memiliki tingkatan, yakni tidak ada masalah, masalah ringan, masalah sedang, masalah berat, dan masalah ekstrim. Selain itu, EQ 5D dilengkapi dengan FAST (Visual Analog Scales), yang mana merupakan pengukuran untuk status kesehatan terbaik dan terburuk, yang dapat dibayangkan oleh klien dengan skor penilaian masing-masing adalah 100 dan 0. Ketiga yaitu World Health Organization Quality of Life (WHO QOL Graph). World Health Organization Quality of Life merupakan instrumen generik yang dikenalkan oleh WHO dengan fokus domain, yakni kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan dengan total 26 pertanyaan. Instrumen ini merupakan versi singkat dari WHO QOL 100 pada masa sebelumnya. Yang keempat yaitu Assessment of Quality of Life (AQOL 8D), merupakan instrumen generik yang memiliki fokus domain sebanyak 8, yakni kemandirian hidup, kebahagiaan, kesehatan mental, mekanisme coping, hubungan atau interaksi, harga diri, rasa nyeri, dan perasaan. Nah, pengukuran kualitas hidup yang kedua yaitu instrumen spesifik, yang mana merupakan alat pengukuran kualitas hidup yang ditujukan pada klien dengan permasalahan penyakit tertentu. Yang pertama yaitu The International Consultation of Incontinence Questionnaire Short Form (ICQSF). Instrumen ini ditujukan khusus kepada individu yang mengalami gangguan inkontinensia urin. ICQSF memiliki 6 item penilaian, yakni 4 item pertama menilai gejala UI urin incontinence selama 4 minggu terakhir. Pembagian skor pada item 3, 4, dan 5 adalah sebagai skor akhir ICQSF. Item 1 dan 2 menilai demografis, serta item terakhir menilai diagnosis mandiri pada jenis penyakit urin incontinence. Kedua yaitu The Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). ECOG adalah salah satu instrumen kualitas hidup yang spesifik pada pasien kanker. ECOG memiliki 6 skala dengan skor mulai 0 hingga 5, yakni sebagai berikut. Yang pertama skor 0, yaitu klien masih aktif secara penuh dalam beraktivitas dengan normal. Yang kedua, skor 1, yakni klien terbatas melakukan aktivitas yang berat, namun masih mampu melakukan aktivitas ringan dan rawat jalan. Yang ketiga, skor 2, yakni klien rawat jalan mampu melakukan perawatan pribadi namun tidak dapat bekerja secara ringan ataupun berat dengan kondisi 50% lebih banyak baring. Keempat, skor 3, yakni klien hanya mampu melakukan perawatan diri. Kelima, skor 4, yakni klien hanya berbaring secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu skor 5, yakni pasien meninggal. Yang terakhir yaitu The Stroke Specific Quality of Life Scale (SSQOL) adalah instrumen mengukur kualitas hidup pada pasien stroke. Alat ukur ini memiliki domain khusus, yakni mengukur energi yang dimiliki klien, peran keluarga, mobilitas, bahasa, suasana hati, kepribadian klien, kemampuan perawatan diri, peran sosial, fungsi ekstremitas atas, pemikiran, visi atau tujuan, dan tingkat produktivitas kerja. Itulah hasil pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi ini, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.